Ya, selamat bertemu kembali di pertemuan 14. Jadi materi kita untuk pertemuan 14 ini adalah pipeline gitu ya. Jadi sebelumnya sebentar. Oke. Sebenarnya apa itu pipeline gitu ya? Apa itu pipeline? Nah, mari kita mengenalinya melalui sebuah analogi gitu. Melalui sebuah analogi. Eh, Sebenarnya idenya itu atau konsepnya itu seperti apa sih pipeline gitu? Pipeline dalam komputer gitu ya. Nah, bayangkan misal ada empat empat laundry, ada laundry punyanya Anna, Brian, Katie sama Dave gitu ya. Setiap laundry, setiap load laundry membutuhkan sebanyak 30 menit untuk mencuci, 40 menit untuk pengeringan gitu. Dan 20 menit untuk melipat. Nah, 20 menit untuk melipat baju tersebut. Oke. Berarti kan setiap loadnya itu memerlukan sekitar 90 menit dari baju kotor menjadi baju bersih gitu ya. Membutuhkan 90 menit untuk setiap loadnya. Berarti bisa kita kita total waktunya untuk menyelesaikan 4 load tadi, 4 laundry tadi, itu memerlukan sekitar 6 jam. Nah, kalau andaikan tempat laundry tadi belajar tentang pipeline, jadi 6 jam ini kalau kita menggunakan pipeline itu bisa dipersingkat waktunya. Nah, gimana caranya? Nah, ketika load pertama atau laundry pertama mulai dicuci gitu ya, mulai dicuci lalu masuk ke tahap pengeringan, kita bisa mulai langsung ke load kedua, loadnya si Brian gitu ya, laundrynya si Brian, untuk mulai melakukan pencucian baju. Ketika laundry si Ana ini atau baju-baju si Ana ini dikeringkan, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Ketika laundrynya si Brian masuk ke tahap pengeringan, maka kita bisa mengambil laundrynya si C ini tadi ya, si C untuk mulai melakukan pencucian. Dan begitu seterusnya. Sehingga memang kalau kita lihat di sini untuk setiap laundry atau setiap laundry dari si A, si B, si C, dan si D itu tidak akan berkurang waktunya. Artinya untuk laundry si A itu pasti tetap 90 menit. Laundry si B tetap 90 menit. Hanya untuk menyelesaikan semua pekerjaan ini, laundry hanya perlu memerlukan waktu 3,5 jam untuk 4 load. Nah, sehingga pipeline ini nanti fungsinya untuk mempersingkat waktunya, gitu ya. Persingkat waktu pengerjaan dari pencucian baju di laundry, gitu ya. Nah, sekarang ya memang pipeline ini tidak membantu mengurangi waktu dari setiap tas atau setiap tas itu ini ya pekerjaannya gitu ya. Tidak akan mengurangi waktu di setiap pekerjaannya. Tetapi dapat mengurangi waktu di semua pekerjaannya sehingga total keseluruhan dalam eksekusi task execution itu bisa lebih singkat gitu. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bawa konsep analogi tadi, konsep pipeline itu ke prosesor gitu ya. Prosesor. Nah,
Kalau di dalam prosesor, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam mengeksekusi sebuah task atau sebuah pekerjaan dalam prosesor, gitu, sebuah instruksi itu pasti melalui 5 tahapan. Yang pertama instruction fetch atau IF. Berikutnya nanti kita akan menggunakan yang disingkat itu ya. Lalu instruction decode, ada execute, ada memory access, dan write back. Gitu. Instruction fetch itu adalah ketika suatu task di mana komponen komputer, prosesor dengan memori ini melakukan fetching data, gitu ya. Data fetching. Lalu instruction decode itu adalah proses mentranslate, mentranslate instruksi, data atau instruksi. Lalu execute itu adalah pengoperasian atau eksekusi logika atau aritmatika dan lain sebagainya dilakukan oleh ALU gitu ya, arithmetic logic unit. Lalu yang keempat memory access itu proses dalam akses memori, dan yang kelima write back, proses dalam penulisan data atau instruksi ke dalam memori. Gitu. Jadi nanti habis di-execute, keluar hasilnya apa, mengakses memori, lalu menuliskan hasil tersebut ke, atau write back hasil tersebut ke memori. Nah, dalam mengerjakan satu task itu pasti akan melewati 5 tahapan ini. Gitu. Instruction fetch ini dilakukan oleh memori, lalu instruction decode dilakukan oleh register file, execute dilakukan oleh ALU, arithmetic logic unit, memory access dilakukan oleh memori, write back dilakukan oleh register file yang ada di memori. Oke, kalau kita lihat di sini ada gambarnya ya, urutan prosesnya: instruction fetch, instruction decode, execute, memory access, write back. C-chain maksudnya clock cycle. Jadi idealnya gitu ya, idealnya setiap clock cycle itu pasti melakukan satu stage atau satu tahapan dalam pipeline. Tuh. Clock cycle 1, ya, clock cycle 1 melakukan instruction fetch, clock cycle 2 melakukan instruction decode, dan seterusnya. Oke, next. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita melihat konsep pipeline yang dianalogikan dalam penyelesaian laundry tadi, dalam prosesor itu kurang lebihnya seperti ini. Jadi misal ada 4 instruksi yang harus diselesaikan gitu ya. Ada instruksi add, instruksi sub, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, setiap instruksi pasti akan diselesaikan dalam 5 tahapan atau 5 stage dari pipeline gitu. Instruksi pertama, ketika dia mulai masuk ke tahapan instruction fetch, masuk ke ID, execute, memory access, write back. Nah, ketika masuk ke tahapan kedua, yaitu instruction decode, maka prosesor mulai mengambil instruksi yang kedua. Seperti ini ya. Ini bentuk normalnya pipeline gitu ya. Bentuk konsep dasarnya pipeline. Ketika instruction decode mengambil atau mentranslatekan instruksi yang kedua, instruksi yang ketiga mulai diambil oleh prosesor, mulai dikerjakan, dan begitu seterusnya. Sebenarnya pipeline yang bentuk dasar tadi itu bisa atau mudah dijalankan jika semua instruksi itu memiliki panjang cycle yang sama. Itu jumlah cycle atau clock cycle yang sama. Lalu tidak ada dependensi atau ketergantungan antar instruksi. Nah, itu maksudnya gimana ya, Bu? Oke, next. Nah, pipeline itu akan, jadi kalau misalnya tadi mudah dilakukan jika memiliki panjang clock cycle yang sama. Kenyataannya, setiap instruksi itu bisa jadi memiliki
panjang clock cycle yang berbeda. Lalu ada ketergantungan instruksi antara instruksi satu dengan instruksi yang lainnya. Misalnya, untuk menjalankan instruksi 2, ini untuk dependensi ya, untuk ketergantungan. Untuk menjalankan instruksi 2, kita memerlukan data hasil write back. Itu kan write back itu kan di 5 stage ya, di 5th stage ya, atau di tahapan yang paling akhir. Itu kita memerlukan hasil dari instruksi 1. Padahal instruksi 1 belum keluar, tapi instruksi 2 harus sudah dijalankan. Atau misalnya panjang clock cycle, gitu ya. Panjang clock cycle-nya misalnya berbeda, gitu ya. Seperti tadi instruksi pertama dijalankan dengan 5 clock cycle, gitu ya. Ternyata untuk instruksi kedua bisa selesai dalam clock cycle. Nah, padahal untuk menjalankan instruksi kedua itu memerlukan data dari instruksi pertama. Nah, sehingga itu menjadi tantangan sendiri dalam konsep pipelining ini. Nah, jadi ini dinamakan hazards gitu. Jadi situasi di mana situasi ini mencegah instruksi berikutnya untuk dieksekusi gitu, dalam clock cycle yang sudah disediakan. Lalu ada, nah hazard ini mengurangi performa dari konsep pipelining, di mana pipelining ini harusnya dapat mempersingkat waktu. Tetapi dengan adanya hazard ini, maka itu akan mengurangi performa dari pipeline. Gitu ya. Ada 3 jenis hazard. Yang pertama struktural hazard, 2 data hazard, dan yang ketiga control hazard. Oke, struktural hazard ini akan terjadi jika hardware yang digunakan itu tidak support atau tidak mendukung semua kombinasi yang memungkinkan, atau semua kemungkinan kombinasi dari instruksi yang dijalankan secara simultan atau secara paralel dan overlap. Gitu. Jadi kalau tadi itu kan namanya pipeline ini kan menggunakan konsep overlapping gitu ya. Nah, ketika masuk ke instruction decode, langsung mengambil instruction yang kedua, masuk ke instruction fetch. Instruction kedua masuk ke instruction fetch. Lalu ketika instruksi kedua masuk ke instruction decode, instruksi pertama masuk ke execute, instruksi ketiga dimasukkan ke dalam instruction fetch. Seperti itu kan overlap namanya. Struktural hazard ini terjadi ketika hardware yang ada tidak mendukung adanya eksekusi instruksi secara simultan dan overlap gitu ya. Nah, oke. Next. Ini contoh dari structural hazards. Jadi, misal dalam sebuah komputer itu hanya memiliki single memory yang digunakan oleh beberapa proses gitu ya. Hanya ada single memory yang digunakan dalam beberapa instruksi dengan konsep pipeline. Gitu ya. Jadi single memory ini digunakan dengan konsep pipeline untuk data dan instruksi sekaligus gitu. Single. Nah, ketika hanya menggunakan satu memori yang digunakan untuk memproses data dan instruksi secara pipeline, secara overlap juga gitu ya. Maka contohnya di sini ada ini ya, konflik gitu ya, ada konflik antara instruksi satu dengan instruksi yang berikutnya. Contoh gini, pertama ada instruksi load gitu. Load itu di tahapan yang keempat dia harus mengakses memori, ya kan? Dia harus mengakses memori. Sedangkan untuk instruksi 3 dalam pipeline tersebut ya, ini ya,
Ini dia juga harus mengakses memori. Instruction fetch itu kan mengakses memori juga gitu. Jadi padahal di sini hanya ada single memory gitu. Single memory yang digunakan sekaligus untuk data dan instruksi. Nah, seperti kita tahu sebenarnya prosesor itu kan hanya dapat menjalankan satu instruksi dalam satu clock cycle gitu, dalam satu waktu gitu kan. Nah, ini ternyata dalam konsep pipeline, kalau yang dalam konsep pipeline yang di mana struktur hardware-nya itu hanya menggunakan single memory, harus menjalankan 2 instruksi dalam satu clock cycle. Nah, sehingga bagaimana mengatasi adanya struktural hazard ini? Ya, caranya adalah kita harus menyelesaikan dulu yang ada di instruksi load ini ya. Kita harus menyelesaikan dulu yang ada di instruksi load. Dan kita untuk instruksi 3 kita tunda dulu. Kita mundurkan sebanyak satu clock cycle sehingga untuk instruksi yang ketiga itu akan dimulai di clock cycle yang kelima. Jadi dimundurkan dulu. Nah, seperti itu. Ada istilah stall gitu ya. Stall itu kalau diterjemahkan tuh diberhentikan. Jadi kita memberhentikan dulu yang ada di yang semula instruksi 3 ini dieksekusi di clock cycle 4 itu kita berhentikan dulu. Kita hentikan lalu kita mundurkan lagi. Kita mundurkan satu clock cycle untuk instruksi 3. Nah, seperti ini. Jadi digilir gitu ya, di jadwal gitu. Oke, seperti ini contohnya. Nah, sebenarnya untuk ini hanya ini ya untuk menyederhanakan gambarnya. Tadi kan kalau di stall lalu di bubble ini maksudnya dihentikan gitu ya. Dihentikan instruksi 3-nya yang dimulai dari clock cycle 4 dihentikan semua. Dihentikan semua lalu dimundurkan di clock cycle 5. Itu akan menjadi seperti ini. Tuh. Di clock cycle 4 untuk instruksi 3 itu di stall lalu dimulai dari clock cycle 5. Oke, berikutnya ada data hazard. Kalau data hazard ini sebenarnya, jadi kalau hazard itu kan proses, bukan proses ya, situasi atau kondisi di mana adanya kendala atau hambatan dari sebuah instruksi untuk mengeksekusi instruksi tersebut gitu ya. Itu hazard. Nah, data hazard ini kendalanya itu karena dalam sebuah instruksi itu memerlukan data instruksi atau hasil dari instruksi sebelumnya. Nah, jadi dalam sebuah instruksi itu memerlukan data dari hasil eksekusi instruksi sebelumnya. Itu data hazard. Ada dependensi, ada ketergantungan antar instruksi gitu ya. Sehingga ketika dari instruksi sebelumnya itu datanya belum atau instruksinya belum memberikan hasil yang diperlukan oleh instruksi berikutnya, maka itu akan mencegah instruksi berikutnya untuk dapat mengeksekusi instruksinya gitu. Nah, itu ada dependensi, ada ketergantungan gitu ya. Terus gimana caranya kita menyelesaikan itu? Apakah di stall lagi? Bayangkan kalau misalnya data dari, ini ada contohnya ya, ada contoh gambarnya. Data yang diperlukan di sini adalah data yang berada di register 1 atau R1 gitu ya. Bayangkan untuk instruksi add, data R1 ini baru dihasilkan baru selesai di write back gitu, di clock cycle 5. Nah, sedangkan pada instruksi subtraction atau pengurangan, data R1 ini diperlukan dan harus ditranslate ya, harus ditranslate data dari R1 itu di
clock cycle 3, di mana clock cycle 3 itu adalah instruction decode dari subtraction ini. Nah, ini berarti kalau misalnya kita belum mendapatkan hasil dari instruksi pertama, maka ini tidak bisa dijalankan, gitu kan? Apakah kita juga harus melakukan stalling lagi atau penghentian lagi seperti konsep structural hazard gitu? Kalau misalnya kita stalling lagi, berarti kita harus menunda ini hingga clock cycle 5. Lah, itu kan berarti bertentangan dengan ini ya, konsep pipeline gitu ya. Padahal pipeline tadi kan memang sengaja di overlap gitu ya antara instruksi satu dengan instruksi yang lain supaya mempersingkat waktu. Kalau misalnya ini kita stall, kita mundurkan hingga clock cycle 5, di mana clock cycle 5 ini didapatkan hasil dari add instruction, maka tidak ada konsep pipeline dong di situ gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yuk kita nyoba konsep lain gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ketika proses execute gitu ya, di clock cycle 3 dalam add instruction itu sudah memberikan hasil, ya kan? Sudah memberikan hasil sehingga hasil execute ini langsung dikembalikan ke ALU lagi sebagai input di ALU. Sebagai input di ALU. Jadi hasil dari instruksi ini, instruksi add hasil itu yang diperlukan oleh instruksi sub. Hasil dari execute di ALU, arithmetic logic unit, itu akan dikembalikan sebagai input di ALU lagi gitu. Akan dikembalikan sebagai input di ALU dan mengeksekusi instruksi ini, subtraction. Nah, begitu juga dengan hasil dari memori atau hasil add instruction yang ada di memory access. Itu akan di itu, nah ya, kalau misalnya untuk instruksi end di sini hasil yang ada di memory access itu akan dimasukkan sebagai input di ALU setelah proses ini ya, akan dimasukkan lagi sebagai input di ALU, arithmetic logic unit, untuk instruksi end. Gitu. Karena kan R1 ini kan bisa kita ambil dari sini toh, tidak harus dari sini gitu ya. Bisa kita ambil dari sini juga. Oke, nah itu untuk apa ya, solusi untuk data hazard gitu. Jadi ketika sudah keluar hasil dari ALU, maka dikembalikan lagi sebagai input di ALU untuk proses berikutnya. Karena kondisinya seperti itu. Oke. Tapi bisa juga sih kalau kita melakukan stall sebenarnya. Kalau kita mau menggunakan stall itu juga bisa. Caranya seperti di gambar ini ya, gambar di bawahnya. Jadi ketika dalam subtraction instruction ini diperlukan hasil dari R1, sedangkan R1-nya baru keluar di clock cycle 5 gitu ya. Di clock cycle 5 di add instruction, maka stage atau tahapan di clock cycle 3 dan 4 ini di stall, dihentikan. Lalu instruction decode dari sub atau sub instruction itu baru akan dijalankan di clock cycle 5, di mana hasil dari R1 itu diperoleh. Begitu juga dengan instruksi yang berikutnya. Itu bisa seperti ini. Tetapi jika kita menggunakan stall, maka clock cycle total gitu ya, jumlah clock cycle yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ketiga instruksi ini lebih banyak, yaitu sebanyak 9 clock cycle. Kalau di sini ya di proses ini yang diperlukan hanya 7 clock cycle. Nah, itu kenapa
tadi kita tidak menggunakan stall gitu, karena sebenarnya ada cara yang lebih bisa mempersingkat clock cycle-nya gitu. Oke. Sekarang yang ketiga ada control hazard. Nah, control hazard ini sebenarnya kondisi atau situasi di mana instruksi berikutnya itu tidak dapat melakukan atau tidak dapat mengeksekusi instruksinya karena adanya mekanisme branch atau control hazard. Ini sering disebut dengan branch hazard. Gitu. Branch itu kalau yang sudah kita pelajari itu kan adalah if then else gitu ya. Conditional statement itu branch hazard. Branch itu conditional statement. Oke. Sebenarnya control hazard ini mengurangi performa dari pipeline itu lebih besar jika dibandingkan dengan data hazard gitu ya. Karena kalau proses branch itu kan ketika dia masuk ke branch gitu, misalnya ada perulangan gitu, ada perulangan kan ada suatu kondisi program itu di mana ketika dia masuk perulangan di dalamnya ada conditional statement gitu ya. Misalnya kita dalam perulangan itu kita mengulangi perulangan tersebut hingga 5 kali gitu ya, 5 kali. Lalu dalam perulangan itu dilakukan proses pengecekan gitu ya, atau dimasukkan ke dalam conditional statement, di mana jika I sama dengan 4, maka melakukan apa gitu ya, do something gitu ya, then do something. Nah, berarti kan ada sebanyak, kalau misalnya ada sebanyak 5 kali perulangan, I sama dengan 1 sekali, I sama dengan 2 sekali, lewat gitu ya, I sama dengan 3 lewat, baru I sama dengan 4 baru dieksekusi conditional statement-nya gitu kan, baru dieksekusi conditional statement-nya. Nah, dan berarti kita sudah di mana walaupun I-nya tidak sama dengan 4, kita kan tetap harus mengeksekusi ketika I sama dengan 1, I sama dengan 2, dan I sama dengan 3. Berarti kan ada beberapa instruksi yang tidak digunakan gitu kan. Ada beberapa instruksi di belakangnya yang tidak digunakan. Gitu. Nah, oke. Itu proses conditional statement-nya gitu. Ada beberapa instruksi yang tidak digunakan. Nah, seperti ini. Jadi, ketika ketika kita menjalankan branch yang pertama atau pengecekan yang pertama, kita pasti akan memerlukan hasilnya untuk instruksi yang berikutnya gitu kan. Berarti ini sebenarnya sama dengan dependensi, hanya dependensinya itu berulang gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Nah, oke. Kalau kita menggunakan stall gitu ya, kalau kita menggunakan stall berarti akan ada akan ada beberapa step yang terbuang gitu ya. Ada beberapa step yang terbuang. Di sini the stall does not occur until after ID stage. Gitu. ID stage itu adalah tahapan di mana kita bisa mengetahui bahwa instruksi tersebut adalah sebuah branch atau bukan. ID stage itu kan mentranslate gitu ya, mentranslate binary bit ke dalam instruksi apa yang harus dilakukan. Nah, di ID stage atau di tahapan instruction decode itu kita baru mengetahui bahwa itu instruksinya adalah sebuah branch. Karena
Oke, kalau misalnya kita stall atau kita tunda hingga kita memperoleh hasil dari sebuah pengecekan gitu ya, sebuah if tadi ini dieksekusi atau tidak gitu kan. Jadi ketika di ID stage kita memang tahu bahwa ini yang dikerjakan adalah sebuah branch atau sebuah conditional statement, tapi hasilnya kan baru kita dapatkan di write back gitu ya, di write back baru kita dapatkan, sehingga kita perlu mengeksekusi atau do something itu enggak gitu. Kita perlu melakukan sesuatu enggak untuk branch tersebut gitu. Sehingga kita harus menunda dulu. Kita harus menunda untuk pengecekan data yang berikutnya untuk melakukan eksekusi. Gitu ya. Ini kita tunda, kita stall, maka ketika kita melakukan ini berarti akan ada 3 stall yang sebenarnya terbuang percuma gitu ya. Ya memang itu dilakukan eksekusi tapi tidak ada instruksi yang dikerjakan gitu, karena kita baru tahu bahwa instruksi itu dikerjakan atau tidak ya ketika di write back gitu kan. Oke. Nah, ada sebanyak 3 clock cycle yang terbuang percuma untuk setiap branch atau setiap pengecekan. Tadi ada 5 gitu ya. Ketika mengecek I sama dengan 1 itu pengecekan yang pertama, I sama dengan 2 itu pengecekan yang kedua gitu ya. Maka akan ada sekitar 3 clock cycle yang terbuang percuma untuk setiap pengecekan gitu kan. Nah, berarti kuncinya kita harus mengurangi pembuangan clock cycle itu atau clock cycle wasted for every branch gitu ya. Jadi kita harus mengurangi itu dengan 2 cara. Kita mencari tahu apakah branch ini atau suatu branch itu dieksekusi atau tidak lebih awal dalam sebuah pipeline. Atau yang kedua itu ada kita menghitung program counter dari branch targetnya atau branch yang seharusnya dieksekusi, atau if else yang harus dieksekusi itu yang mana gitu ya. Kita harus menghitung program counternya sehingga langsung kita itu kita bisa langsung mengambil atau mengeksekusi branch targetnya gitu. Oke. Dan tahapan itu bisa diketahui sesegera mungkin itu dengan cara memprediksi branch-nya. Apakah branch tersebut diambil atau tidak. Memprediksi lebih awal apakah branch tersebut dieksekusi atau tidak dalam sebuah pipeline, sehingga setelah ini kita akan membahas tentang skema branch prediction. Gitu ya. Ada beberapa cara. Yang pertama ada stall pipeline yang sudah kita pelajari di awal. Yang kedua ada predict not taken. Yang ketiga ada predict taken. Yang keempat ada delay branch. Jadi memprediksi branch mana yang tidak digunakan gitu. Dan memprediksi yang ketiga ada predict taken. Memprediksi branch mana yang akan diambil. Lalu yang keempat ada delay branch. Artinya mendelay branch-nya. Oke, karena tadi stall sudah kita bahas, maka kita sekarang langsung saja membahas predict not taken, gitu ya. Sebenarnya simpelnya, gitu ya, sederhananya, ketika dalam sebuah kalau tadi di instruksi dalam sebuah branch gitu, dalam sebuah conditional statement itu ketika kita cek, oh bukan branch ini yang akan kita eksekusi ya, kita tinggal allowing the hardware gitu ya, kita tinggal mempersilahkan hardware
untuk melanjutkan atau menunjuk ke program counter berikutnya jika branch tersebut tidak dieksekusi, gitu ya. Nah, ketika masuk ke branch target atau branch yang harusnya dieksekusi, maka ya baru dilakukan eksekusi. Simpelnya seperti itu. Nah, oke. Ketika di sini ada penjelasannya ya. Ketika branch itu tidak diambil, artinya ketika setelah dibaca dalam instruction decode, oh ternyata branch tersebut tidak dieksekusi, di mana branch tersebut diketahui dari instruction decode gitu ya. Maka ya udah kita memfetch lagi untuk branch yang berikutnya dan continue aja gitu dan dilanjutkan saja gitu ya. Jadi kita akan memfetch branch berikutnya. Dicek lagi di instruction decode apakah branch ini yang akan diambil atau yang akan dieksekusi. Jika masih belum, maka kita akan memfetch yang branch berikutnya. Seperti itu. Jadi kita akan menambah program counternya tanpa kita masuk ke eksekusi atau execution-nya gitu ya. Karena dari ID itu kan kita sudah bisa mentranslate itu datanya apa, instruksinya apa. Tapi ketika branch yang diambil di instruction decode itu adalah branch yang kita eksekusi, maka kita langsung menunjuk ke program counter dari branch yang akan dieksekusi. Nah, sehingga efeknya adalah kita cukup melakukan stalling sebanyak 1 clock cycle di sini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini sebenarnya predict not taken dengan predict taken ini jadi satu di sini ya. Jadi ketika branch instruksi itu tidak dieksekusi karena tidak memenuhi suatu kondisi gitu ya, kondisi dalam conditional statement, maka ya sudah it's just continue gitu. Jadi itu hanya dilanjutkan saja ke instruksi berikutnya. Kalau di sini kan kalau dalam conditional statement tuh ada instruksi berikutnya I plus 1, I plus 2, dan seterusnya gitu ya. Dilanjutkan seperti pipeline biasa, itu untaken atau predict not taken-nya. Nah, ketika dalam branch instruction itu diketahui, oh ternyata di branch targetnya itu, ternyata di instruction decode itu telah mendapati adanya branch yang harus dieksekusi. Ya, sudah, kita tinggal mengeksekusi di situ. Itu, dan instruksi dari branch yang sebelumnya itu di stall gitu ya, yang tidak digunakan itu di stall gitu. Karena kan yang tadi kan, jadi ketika dalam branch yang kita cek mulai dari I plus 1, I plus 2, dan seterusnya, itu belum mencapai di branch targetnya gitu, maka kita akan mengcontinue atau melanjutkan ke program counternya tanpa kita mengeksekusi di branch tersebut gitu. Tetap mengeksekusi, tapi kita continue langsung ke program counter. Jadi di sini tetap eksekusi akan berjalan gitu ya, tapi tetap kita akan melakukan fetching ke instruksi berikutnya. Lalu ketika di ID stage kita mengeksekusi berikutnya. ID stage mengeksekusi atau memfetching
instruksi berikutnya, dan seterusnya. Nah, ketika nanti sampai di branch target yang dimaksud, gitu ya, branch target yang dimaksud, maka eksekusi yang sedang berjalan di branch sebelumnya, gitu ya, dari branch I. Misalnya gini, misalnya branch targetnya itu ada di I plus 4, gitu ya. Nah, tetap dari I plus 1, I plus 2, I plus 3 itu tetap akan berjalan seperti pipeline biasanya gitu. Seperti normal pipeline. Tapi ketika nanti sudah diketahui di I plus 4 itu tadi, setelah dieksekusi, oh ternyata ini adalah branch targetnya. Atau branch yang seharusnya dieksekusi, maka proses eksekusi atau proses apa ya? Proses eksekusi 5 stage yang ada di branch sebelumnya, di I1, I2, I3 itu akan di stall, akan dihentikan. Nah, seperti itu. Gampangannya seperti itu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Ini sudah dijelaskan di sini tadi. Oke, sekarang ada delayed branch. Nah, jadi delayed branch ini memberikan slot untuk mereschedule urutan instruksi. Gitu ya. Memberikan slot untuk mereschedule urutan instruksi. Itu delayed branch. Nah, dalam delayed branch, cycle atau apa ya, perputaran eksekusi itu dengan tidak dilakukan pada sebuah branch delay sepanjang n, gitu ya, sepanjang n. Jadi di mana kita memberikan slot untuk mereschedule urutan instruksi, gitu ya. Slotnya itu ada di antara branch instruksi awal dari atau permulaan dari branch instruksi ke branch target yang diambil, gitu ya. Branch target yang diambil, kita memberikan slot di situ. Jadi dari instruksi yang di stall tadi, yang di sebelumnya ya. Sebelumnya itu kan ada ketika kita menemukan branch targetnya, maka eksekusi yang dilakukan di branch sebelumnya itu di stall, dihentikan gitu ya. Nah, di situ kita bisa memberikan slot untuk delayed branch, untuk mereschedule instruction atau mereschedule urutan instruksi gitu. Nah, oke. Di sini ada tiga macam delayed branch gitu, yaitu kita mengisi slot tersebut dari instruksi sebelum branch instruction. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengisi slot tersebut dari target address yang ada di branch instruction. Lalu yang ketiga, kita mengambil atau mengisi slot tersebut untuk delayed branch ya. Mengisi slot tersebut dari instruksi setelah branch. Oke. Kalau ternyata compiler itu tidak bisa menemukan instruksi yang dimaksud, maka slot tersebut akan diisi no operation in the slot gitu ya. Oke, kita bahas dulu yang from before the branch instruction. Jadi di sini di bawah BEQZ ini maksudnya kan jika R2 itu sama dengan Z0 gitu ya, equal to 0, be equal to 0, maksudnya gitu ya. Jadi di sini ada branch instruction, lalu di bawahnya kita sediakan slot, diisi dengan no operation gitu ya, no operation. Nah, lalu ternyata kita bisa mengisinya, kita bisa mengisi
sebuah instruksi dari sebelum branch instruction, gitu ya. Kita bisa mengisi slot ini dengan sebuah instruksi yang terletak sebelum sebelum branch instruction-nya, gitu. Jadi memang di list slot ini disediakan untuk mereschedule instruksi mana yang perlu dieksekusi dulu, mana yang bisa dieksekusi belakangan gitu ya. Intinya begitu. Untuk memanfaatkan pipeline tadi. Jadi seperti tadi misalnya ada eksekusi yang di stall atau dibatalkan gitu ya, maka itu bisa diisi dengan instruksi yang lain. Nah, di sini untuk delete branch bisa disediakan slot untuk mereschedule instruksi, di mana slot itu nanti akan diisi oleh instruksi lain yang bisa dieksekusi di situ gitu kan. Contohnya di sini. Kalau di sini ada add instruction karena dia tidak ada dependensi dengan branch instruction, artinya memungkinkan untuk dieksekusi setelah branch instruction, maka add ini walaupun dalam program yang kita buat mungkin add itu tetap di atasnya atau tetap dilakukan sebelum branch instruction, tapi kenyataannya mekanisme ini terjadi pada prosesor gitu. Jadi prosesor itu bisa gitu ya. Bukan berarti ini kita yang melakukan, ini prosesor yang melakukan gitu ya. Mekanismenya seperti ini. Jadi karena kalau kita lihat di sini di R2 ya, memang di sini ada R2, tetapi R2 ini tidak memiliki ketergantungan harus dilakukan dulu sebelum branch instruction gitu kan. Kalau kita lihat di sini kan add R2, R3, add R2 ditambah R3, hasilnya disimpan di R1 gitu ya. Nah, lalu R2 ini dicek, R2 apakah sama dengan 0 gitu kan. Artinya beda lagi halnya, beda cerita kalau branch instruction ini mengecek R1-nya. Nah, berarti kan ada dependensi di situ kan, ada ketergantungan antara branch instruction dengan add instruction-nya. Kalau seperti itu kondisinya, ada ketergantungan seperti itu ya tidak bisa kita merubah urutannya atau tidak bisa prosesor itu merubah urutannya gitu. Kalau di sini ini kan ada R2 ini yang dicek gitu ya, dicek atau diperiksa gitu ya, diperiksa di branch instruction-nya apakah R2 sama dengan 0. Nah, R2 ini diperoleh dari instruksi yang sebelumnya gitu kan. Dari instruksi yang sebelum add, instruksi di atasnya, entah instruksi apa gitu ya. Nah, sehingga dengan kondisi yang tidak ada ketergantungan seperti itu, prosesor bisa reschedule atau bisa merubah urutan eksekusinya gitu. Sehingga add ini diubah urutannya menjadi setelah branch instruction atau mengisi slot di bawahnya. Gitu, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, lalu ini ada pengisian slot atau reschedule urutan instruksi dari target address. Gitu. Jadi di sini ada tetap ya untuk memberikan slot itu tetap di bawahnya branch instruction gitu ya. Slotnya tetap diberikan di bawah branch instruction. Lalu kalau kita lihat di sini branch instruction-nya itu isinya R1. Pengecekan apakah isi dari R1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini ada dependensi antara branch instruction dengan add instruction, ada dependensi. Ada dependensi. Artinya apa? Dependensinya di mana? Nah, di add instruction ini kan ada R1. R1 ini merupakan hasil dari penjumlahan R2 dengan R3 gitu ya. Nah, setelah dijumlahkan baru dicek apakah R1 itu sama dengan 0 atau tidak. Gitu kan? Maksudnya seperti itu. Nah,
Berarti kalau kita rubah add, misalnya kita rubah add-nya di bawahnya. Nah, itu nanti akan menyebabkan kegagalan gitu ya. Artinya kalau dilakukan seperti itu ya akan menyebabkan kegagalan karena ada dependensi di situ, ada ketergantungan. Jadi nilai dari branch statement ini tergantung dari urutan sebelumnya, yaitu add instruction di sini. Sehingga tidak bisa kita untuk dalam hal ini kita tidak bisa switch atau mengisi slot dengan add instruction untuk kasus ini. Nah, sehingga kita mengambil instruksi lain, ya, prosesor mengambil instruksi lain yang tidak terdapat dependensi atau ketergantungan terhadap branch instruction gitu ya. Nah, sehingga yang diambil untuk mengisi slot ini adalah sub instruction atau sub instruction. Di sini tidak ada ketergantungan dengan branch instruction-nya, gitu kan. Sehingga yang diambil adalah sub instruction-nya untuk mengisi slot yang disediakan oleh prosesor. Oke. Mungkin ini tidak akan masalah gitu ya kalau dilakukan untuk mengeksekusi instruksi jika branch-nya bukan branch target gitu ya, atau bukan branch yang diambil gitu ya. Jadi misal kalau tadi branch yang diambil itu adalah branch yang memenuhi suatu kondisi dan dieksekusi, itu branch taken. Branch is not taken itu adalah branch yang suatu kondisi dari kondisi branch instruction yang tidak terpenuhi gitu ya, tidak terpenuhi dari kondisi yang disediakan. Tuh. Ini bisa, ini tidak masalah, maksudnya untuk mekanisme ini bisa dilakukan untuk atau bisa disediakan slot pada branch yang tidak tereksekusi gitu ya, yang tidak tereksekusi gitu. Atau branch yang tidak diambil. Lalu yang terakhir ada from fall through. Jadi kalau from fall through ini dia mengambil instruksi yang ada di bawahnya gitu ya, instruksi yang ada di bawahnya. Tetap instruksi yang diambil itu yang jika kita merubah urutannya tidak menyebabkan kegagalan gitu ya, tidak menyebabkan kegagalan proses. Gitu. Artinya instruksi yang di reschedule itu adalah instruksi yang tidak, kalau dalam hal ini yang tidak tergantung dengan urutan instruksinya gitu ya. Nah kalau ini from fall through, dia mengisi slot ini dengan instruksi yang ada di bawahnya. Gitu. Jadi ada instruksi lain yang dinaikkan gitu ya, mengambil instruksi yang ada di bawahnya. Oke, dalam hal ini yang diambil itu adalah OR instruction yang diwarnai hijau ini ya. OR instruction di sini tidak ada dependensinya dengan urutan eksekusinya atau urutannya dengan branch instruction. Jadi kita bisa mengambil OR instruction ini untuk mengisi slot yang disediakan dalam delay branch ini. Oke, sekian ini referensinya. Mungkin jika ada yang kurang dari saya bisa ditambahkan dari referensi lain, gitu ya, tidak harus dari saya. Bisa ditambahkan dari referensi lain. Mungkin tadi ada penjelasan saya yang kurang memuaskan, bisa kalian cari di referensi yang lain. Ini referensi yang saya ambil gitu ya untuk membuat PPT ini. Oke, pertemuan 14 sudah selesai. Tidak ada tugas. Selamat belajar gitu ya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.